Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wa nahnu fi unsil waraha wa huburin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa ankadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun wafiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wa mukhtaramin, jamil habaib asy-syurafa wal asatizatil kurama wa jami'il hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama, yang terutama, yang kita muliakan dan yang kita hormati, guru kita semua, murabbi arwahina Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan dalam dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tamu istimewa kita, yaitu Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf. Kita doakan kepada beliau semoga panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Al-Habib Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Sagaf, kita doakan kepada beliau semoga panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Al-Habib Hud bin Bagir Al-Atas, kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang Allah yang menurunkan nikmat, Allah sendiri yang menetapkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya pasti kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang terbesar, nikmat yang terutama yang tidak Allah berikan kepada sesiapapun, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita tanpa meminta, tanpa memohon. Bahkan nabi-nabi zaman dahulu, umat-umat zaman dahulu, mereka meminta dan memohon menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tanpa meminta, tanpa memohon, Allah berikan, Allah jadikan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita peringati hari kelahirannya. Yang mana hari kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah hari raya Idul Fitri, bukanlah hari raya Idul Adha, tetapi hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dan lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena hari-hari besar, hari-hari suci yang pernah ada di muka bumi ini semua bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Muhammad Amin Qutbi mengatakan di dalam syairnya, kulla lailil bid fid dunya laha nasabun ilaika fa anta miftahus sana fal qadru wal a'yad wal mi'raj min hasanatika allati bahrun a'yuna. Semua malam yang suci, yang agung, yang mulia, semua bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sang pemegang kunci keluhuran. Adapun malam Lailatul Qadar, malam-malam hari raya, malam Mi'raj, semua hanya setitik, hanya sekelumit daripada kebaikannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, walau anna amilna kullahinin bi Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya kita mampu, kita sanggup untuk
memperingati dan merayakan hari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah itu adalah wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan keutamaannya Allah, dengan karunia-Nya Allah dan dengan rahmatnya, maka hendaklah kalian bergembira. Al-Imam Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan keutamaannya Allah, yang dimaksud dengan fadlillah, yaitu adalah ilmu yang membawa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan adapun yang dimaksud dengan rahmatnya Allah, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah engkau diutus wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi semua alam. Maka dengan itu hendaklah kalian bergembira. Dan kegembiraan dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti membawakan manfaat bagi kita semua. Bahkan orang kafir saja, orang yang tidak beriman kepada Nabi, bahkan memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan daripada keutamaan, mendapatkan faedah karena bergembira dengan kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam syair, "Idza kana Abi Lahabin jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yukhaffafu anhu fi kulli yaumil itsnain bisururi bi ahmada fama dhannuka bil mu'minina alladzi tula hayatihi mu'minan wa mata muwahhida." Ketahuilah bahwasanya Abu Lahab saja, orang kafir saja, orang yang tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia yang bahkan sudah ditetapkan oleh Allah celaka kedua tangannya, kekal dia selama-lamanya di dalam neraka, mendapatkan keringanan siksa, mendapatkan minum dari jari jemarinya karena kebahagiaan menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena berbahagia menyambut kelahirannya sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang mukmin yang hatinya dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, yang hatinya penuh dengan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak ada balasan yang lebih pas, tidak ada lagi balasan yang lebih patut bagi dia kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang paling pertama berbahagia dengan dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan ialah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Beliau berpuasa setiap hari Senin. Maka ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin?" Nabi tidak menjawab dengan pahala, Nabi tidak menjawab dengan ganjaran apapun dari Allah. Yang Nabi jawab, "Fihi yauma wulidtu." Di hari itu aku terlahir ke muka bumi ini, makanya aku bersyukur pada Allah. Maka sangat patut bagi kita sebagai umatnya Rasulullah bergembira dengan kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kisah kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan di dalam kitab Taurat, yang mana diceritakan oleh Ka'ab bin Akhbar. Ka'ab bin Akhbar menceritakan, "Qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata abi fatahtumu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam." Yang mana Ka'ab bin Akhbar bercerita bahwasanya saya, kata Ka'ab bin Akhbar, diajarkan oleh abah saya, diajarkan oleh ayah saya tentang isi Taurat seluruhnya, kecuali satu saja lembar Taurat. Abah saya menyembunyikannya di dalam peti, di dalam kotak, dan saya dilarang untuk membuka peti tersebut. Falamma mata abi fatahtumu, maka ketika meninggal ayah saya buka itu lembaran, saya buka itu peti, saya baca itu lembar Taurat yang disembunyikan oleh abah saya. Fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman, maka di dalam Taurat itu terdapat cerita nabi yang akan keluar di akhir zaman, saudara-saudara.
Mauliduhu di Makkah, lahirnya di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam, dan kekuasaannya dan meliputi sampai ke negeri Syam. Semoga kita yang hadir di tempat ini bergembira dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita berdiri dari tempat ini melainkan dihapuskan seluruh dosa-dosa kita dan kita diperjumpakan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.